Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya dari kelas 3B Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya ingin melanjutkan dari pertemuan 2 modul administrasi jaringan. Saya sedikit menjelaskan atau mereview modul pertemuan 2 yang telah saya buat tentang Telnet server dan FTP server. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di dalam modul ini yang pertama terdapat kata pengantar. Selanjutnya tidak terisi, terdapat 4 bab. Terdapat 4 bab. Di sini saya ubah dulu untuk referensinya. Konteks. Terdapat 4 bab. Yang pertama itu pendahuluan bab 1, bab 2-nya ada tinjauan pustaka, bab 3-nya ada praktikum, dan bab 4-nya ada penutup. Langsung saja kita ke bab 1. Pada pendahuluan bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang di sini ialah Telnet digunakan untuk login ke komputer lain di internet dan mengakses berbagai macam pelayanan umum, termasuk katalog perpustakaan dan berbagai macam database. Di sini ada FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan berkas atau file dalam sebuah internet network. Nah, di sini ada penjelasan dari internet network adalah sebuah istilah yang merujuk pada penghubungan dua buah segmen jaringan atau lebih dengan menggunakan sebuah router. Di dalam rumusan masalah terdapat ada beberapa rumusan masalah, yaitu apa itu Telnet server, bagaimana cara kerja Telnet, apa fungsi dari Telnet, apa itu FTP server, dan bagaimana sejarah FTP server. Tujuannya dapat mengetahui apa itu dari Telnet server, dapat mengetahui bagaimana cara kerja dari Telnet, dapat mengetahui fungsi Telnet, dapat mengetahui apa itu FTP server, dan dapat mengetahui bagaimana sejarah server FTP server. Selanjutnya pada pembahasan bab 2 ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini adalah pembahasan dari rumusan masalah tadi. Yang pertama Telnet server. Telnet adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote atau jarak jauh untuk login dalam komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Telnet biasanya dipakai untuk login ke komputer pada internet. Selain itu, dapat mengakses berbagai macam layanan yang terhubung dengan jaringan internet. Di sini cara kerja Telnet server. Telnet memberikan akses langsung kepada berbagai macam layanan yang ada di internet. Juga di sini ada tugas dari klien. Ada beberapa tugas dari klien. Klien dapat menghubungkan atau membuat network antara TCP transfer protocol. Klien kemudian melakukan format input dari user. Klien mendapat output dari server dengan format. Server akan memberikan informasi kepada server. Server lalu menunggu permintaan dalam bentuk format yang standar. Server kemudian mengerjakan permintaan yang sudah disampaikan, dan juga server akan kirimkan balik hasilnya ke klien dalam bentuk format. Selanjutnya di sini ada dari fungsi Telnet server. Fungsi dari Telnet server ini sebenarnya penjelasannya itu kurang lebih sama dengan cara kerja. Namun fungsi utama dari Telnet ini ialah dapat mengakses sebuah komputer secara jarak jauh dan juga biasa dikenal dengan istilah remote access.
Nah, di sini ada kelebihan dari Telnet server. Kelebihannya ini ialah ramah pengguna. Hasilnya itu juga bagus karena kita mengakses itu dari jauh, seolah-olah kita sedang mengakses dari dekat. Nah, di sini ada kekurangan dari Telnetnya ini ialah teknologi ini adalah pemakaian autentika dan NTLM tanpa inskripsi. Dampaknya itu rentan terkait aspek terhadap keamanan sistem, sehingga memudahkan pencurian password yang bisa dilakukan oleh pihak snipers. Di sini ada pengertian dari FTP server. File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu pada komputer, sehingga user mudah dapat mengirimkan file ke komputer atau download untuk mengirimkan file ke server atau upload. Dan juga FTP ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau PC. Nah, di sini ada sejarah dari FTP server ini. Sejarahnya ialah standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Nah, FTP dibuat ini tujuannya untuk pengguna agar dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti protokol TCP atau IP pada umumnya, dan ini didasarkan pada model client atau server. Nah, di sini ada fungsi dari FTP server. Ada beberapa fungsi dari FTP server, seperti dapat melakukan halaman upload website ke halaman web, dapat menjelajahi dan mengunduh file dari situs perangkat lunak atau publik, dapat mengirimkan file yang berukuran besar, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, dan mendistribusikan revisi akhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Selanjutnya di sini ada praktikum dari FTP server dan Telnet server. Di sini ada praktikum, saya scroll. Nah, untuk praktikum ini dia praktikumnya. Ini ada konfigurasi firewall untuk FTP, konfigurasi user, dan testing FTP server. Setelah praktikum ada bab terakhir itu penutup. Kesimpulan dari Telnet. Telnet adalah sebuah protokol client server yang bisa memberikan akses remote jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Telnet bisa disingkat dengan TN dan juga diartikan sebagai virtual atau emulasi terminal yang memakai protokol untuk tujuan yang sama, yaitu mengakses komputer tujuan secara remote. Telnet memberikan akses secara langsung ke berbagai macam layanan yang ada di internet, komputer atau internet sebagai host telah menyediakan layanan-layanan. Namun jika ada layanan yang lain tidak tersedia, kita bisa tetap menggunakan lewat bantuan TN. Nah, di sini ada FTP. FTP memudahkan kita untuk mengelola file website yang berada pada halaman hosting. Kemudahan yang diberikan fitur FTP tentunya dapat membuat pekerjaan akan lebih mudah. Pengguna tidak perlu masuk ke dalam layanan web hosting untuk melakukan pengelolaan file, seperti mengganti, menghapus, dan menambahkan file baru. Di sini ada saran. Saran yang terakhir ialah semoga modul yang saya buat ini dapat bermanfaat kepada pembaca dan khususnya saya sendiri. Saya meminta maaf jikalau terdapat kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.